mau tanya tadi kan ketika pada masa kegelapan, kemudian di Eropa kegelapan, kemudian ada Renaissance itu, kenapa orang-orang yang Renaissance itu menggunakan simbol-simbol paganisme sebagai bentuk perlawanan terhadap agama. Padahal kan kalau menurut saya sih kan paganisme itu juga seperti agama juga. Jadi betul. Dewa-dewa itu kan ya sama kayak Tuhan yang tidak masuk di akal. Padahal mereka kan menuhankan akal dan tidak percaya agama. Itu kenapa? Terus yang kedua, kenapa ketika Israel atau Yahudi itu memasukkan simbol-simbol, misalnya di uang dolar tadi adalah simbol-simbol piramid, Mesir, ya, mata satu gitu ya. Padahal kan Mesir itu padahal dia adalah yang mendolimi orang Bani Israel pada saat itu. Kenapa itu dibawa? Kenapa malah itu yang mereka dibawa? Gitu. Baik. Mungkin gitu aja. Itu baik. Siap Mas Didik, kami menangkap pertanyaan. Langsung ya. Ustadz Doni yang menjawab. Baik. Jadi mereka melihat dewa-dewa Yunani itu sebagai culture, sebagai budaya. Tidak sebagai kepercayaan. Mereka juga tentu saja tidak percaya dengan dewa-dewa Yunani, tetapi itu sebuah bentuk perlawanan terhadap gereja sebenarnya. Menggambarkan dewa-dewa Yunani itu tidak dalam rangka sedang membesarkan dewa Yunani, tetapi sedang dalam rangka melawan kekristenan. Dengan apa? Dengan membawa kembali paganisme Yunani. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi mereka memandang dewa-dewa ini sebagai culture, sebagai budaya. Budaya untuk apa? Untuk melawan budaya kekristenan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kenapa orang-orang Israel membawa simbol-simbol Mesir? Sementara di Mesir dulu mereka disia-sia gitu kan, kok malah membawa simbol-simbol Mesir. Jadi begini, mau tidak mau harus diakui bahwa mereka ketika di Mesir itu juga terpesona dengan kekuasaan Fir'aun sebesar itu. Mereka itu memang disia-sia, tetapi kan mereka, wah, kekuasaan Fir'aun luar biasa, berjalan beribu-ribu tahun gitu kan, kekuasaannya sangat kuat. Nah, mereka itu tidak sedang dalam memuja, tidak dalam rangka memuja, tetapi apa? Mengambil pelajaran bahwa besok aku kalau berkuasa caranya seperti itu, gitu. Jadi menjadikan Fir'aun sebagai role model. Akhirnya apa? Tidak hanya sistemnya, nama-namanya, sampai akhirnya simbolnya pun diambil sebagai role model gitu. Seperti halnya misalnya orang Jepang ya. Orang Jepang itu ketika pengen maju seperti orang Eropa, itu seluruh yang dilakukan orang Eropa dilakukan, termasuk cara berpakaiannya begitu. Jadi semacam itu kurang lebih. Mereka menjadikan Fir'aun dan Mesir, kultur Mesir secara umum sebagai role model, diambil semuanya. Untuk apa? Untuk ketika mereka mau menguasai dunia itu, aku akan seperti kekuasaan Fir'aun itu gitu loh. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi gitu ya, terjawab ya. Baik, itu. Oh ya, gitu Mas Didi. Tapi saya jadi ingat ini. Betul ya, berarti KUHP kita berasal dari Belanda ya? Iya betul. Nah, yaudah, itu aja. Oh iya, emang betul itu Mas. Iya kan, betul. Iya. Kan saya jadi ingat waktu beliau menyampaikan role model kan, ternyata role model perundang-undangan kita juga banyak diambil dari sana. Jadi itu juga sebenarnya jangan membicarakan bangsa lain, ternyata bangsa kita pun sama. Iya itu. Iya, malah kita ngambil dari bangsa penjajah. Amati, tiru, plek gitu Mas. Iya, amati, tiru, plek, ATM. ATP Mas. Oh, KTP. Jadi nggak ada dimodifikasi. Gitu. Ternyata saya juga baru sadar, kita sama juga betul, dengan bahasa betul. itu. Kita mengambil dari bangsa yang menjajah kita malah. Jadi kita nggak pede nih dengan diri kita. Ya. Kalau saya pede Mas. Baik, mohon izin untuk membacakan pertanyaan online yang dari online.